Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini teman-teman, saya mau share tentang Nabi Muhammad. Dalam video ini kita sama-sama belajar ya guys. Jangan salah paham dengan video yang saya buat ini. Karena kita tahu juga saudara-saudara kita yang Islam itu mereka tuh everyday selalu membahas tentang Yesus, Alkitab, bahkan mereka menafsirkan yang tidak pada tempatnya. Tetapi saya di sini teman-teman, saya hanya mau share apa yang saya tahu. Kalau misalnya apa yang saya sampaikan itu salah, mohon dikoreksi oleh saudara-saudara kita yang Islam. Tentu kita sudah tahu siapa Muhammad. Bagi saudara-saudara kita yang Islam, Muhammad adalah nabi. Tetapi bagi kita orang Kristen, tentu tidak ya teman-teman, karena faktanya memang tidak ada nama Muhammad di dalam Alkitab. Muhammad lahir di Mekah, itu sekitar tahun 570 Masehi. Dan Muhammad adalah anggota suku Quraisy. Nah, tentang masa kecil Muhammad ya teman-teman, itu juga tidak banyak diketahui oleh kita tentunya. Terlebih-lebih oleh saudara-saudara kita yang Islam. Maksudnya masa kecilnya Muhammad itu tidak banyak diceritakan. Seperti Musa dan Yesus. Orang tuanya meninggal itu ketika dia masih muda dan dia tidak pernah belajar membaca atau menulis. Ketika ia berusia 12 tahun, Muhammad mengunjungi Suriah dan pertama kali mengenal Yahudi dan Kristen. Pada usia 25 tahun, Muhammad menikah dengan seorang janda bernama Khadijah yang terlibat dalam perdagangan dan membuatnya terlibat di dalamnya juga ya teman-teman. Dalam suatu perjalanan dagang, ketika Muhammad berusia sekitar 40 tahun, Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril yang mengungkapkan wahyu khusus kepadanya. Nah, dalam hal ini ya teman-teman, terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai apakah Muhammad secara ajaib membaca atau hanya mengulangi wahyu yang menyatakan bahwa ia akan menjadi utusan Tuhan. Jadi ada beberapa pendapat ya teman-teman. Nah, mengikuti pengalaman kenabiannya, Muhammad kembali menemui istrinya dan mulai menyebarkan ajaran yang ia pelajari. Setelah itu, Muhammad mulai mengembangkan kode perilaku yang menurutnya berasal dari Allah atau Tuhan. Beberapa wahyu tersebut itu mencakup bahwa dunia akan berakhir, Tuhan akan menghakimi manusia dengan penuh belas kasihan jika mereka tunduk pada kehendak Tuhan. Dan juga bahwa manusia harus berdoa untuk menunjukkan rasa syukur mereka kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang menerima ajaran Muhammad itu kemudian dikenal dengan sebutan Muslim. Muslim itu sebutan untuk orang-orang yang menerima ajaran Muhammad dan agama mereka itu Islam. Jadi Muhammad dianggap sebagai nabi terakhir dan paling sempurna. Selama 2 abad setelah kematian Muhammad ya, hukum Islam itu dikodifikasikan dalam syariah dan Muhammad dianggap sebagai nabi terakhir dan paling sempurna. Firman Tuhan diturunkan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril dan dicatat dalam bahasa Arab di dalam Al-Quran. Prinsip-prinsip Islam itu berkembang seiring berjalannya waktu dan seperti halnya orang-orang terdahulu yang mengaku sebagai nabi, tidak semua orang mau menerima pengakuan Muhammad sebagai utusan Tuhan. Muhammad menyerang cara hidup keluarga-keluarga yang lebih berkuasa di suku Quraisy dan mereka tidak senang karenanya. Selain harus menanggung kritik terhadap pandangannya, ia juga sangat menderita ketika istri dan pamannya itu meninggal pada tahun yang sama. Pada tahun 622 itu Muhammad meninggalkan Mekah menuju sebuah oasis yang kemudian itu dikenal sebagai Yatrib ya teman-teman. Perjalanan ini dikenal dengan sebutan hijrah, pelarian dari penganiayaan di Mekah. Nah, istilah ini juga berarti meninggalkan komunitas pagan menuju komunitas yang mematuhi hukum Islam lah. Seperti itu. Nah, di rumah barunya yang kemudian berganti nama menjadi Madinah, Muhammad menjadi mediator menengahi perselisihan antar suku. Nah, menariknya ya teman-teman, Madinah itu juga mempunyai komunitas Yahudi yang lumayan besar yang mungkin pindah ke sana setelah diusir dari Palestina oleh Romawi. Muhammad menghormati orang-orang Yahudi teman-teman, dan ajaran awalnya itu tampaknya meminjam tradisi Yahudi. Namun orang-orang Yahudi mulai menjauhkan diri dari Muhammad ketika dia menjadi kritis karena mereka tidak mengakui dia sebagai seorang nabi. Setelah jelas bahwa orang-orang Yahudi tidak akan menerimanya, Muhammad itu mulai meminimalkan atau menghilangkan pengaruh Yahudi terhadap keyakinannya. Contoh misalnya meninggalkan hukum makanan Yahudi, kecuali larangan makan daging babi. Dan masih banyak contoh lainnya ya teman-teman. Awalnya ya teman-teman, dia mengatakan bahwa
orang-orang Arab adalah keturunan Abraham melalui putranya Ismail. Namun dalam Al-Quran, hubungan Abraham dengan orang-orang Yahudi itu disangkal dengan Muhammad menyatakan bahwa Abraham hanyalah patriark Islam, bukan juga Yudaisme, karena dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan ini salah ya teman-teman. Abraham itu bukan patriark Islam. Sekali lagi, Abraham bukan patriark Islam, tetapi patriark bangsa Israel. Karena kita tahu Islam itu muncul abad 6 atau 7 Masehi ya teman-teman. Kemudian juga ya teman-teman, kalau misalnya mereka mengklaim bahwa Muhammad itu berasal dari keturunan Ismail, permasalahannya kan data-datanya di mana? Kan tidak ada bukti. Dan juga kalau misalnya saudara-saudara kita yang Islam memaksakan di dalam Alkitab ada nama Muhammad dan itu dari keturunan Ismail, masalahnya yang menjadi bangsa Israel itu bukan dari keturunan Ismail, tetapi dari keturunan Ishak. Mulai dari Abraham turun ke Ishak, turun ke Yakub, turun ke 12 anak Yakub. Karena Mesias itu datang dari keturunan Abraham, turun ke Ishak, Yakub, 12 anak Yakub, bukan dari Ismail. Nah, salah satu akibat langsung dari frustasi Muhammad itu adalah pengusiran 2 suku Yahudi dari Medina dan pembunuhan seluruh anggota suku Yahudi ketiga, terkecuali wanita dan anak-anak yang dijual sebagai budak. Namun yang lebih buruk lagi bagi perlakuan jangka panjang terhadap orang-orang Yahudi adalah sejumlah pernyataan yang menghasut tentang orang-orang Yahudi yang dibuat oleh Muhammad yang muncul dalam Al-Quran yang selama bertahun-tahun memicu antisemitisme Arab Islam. Jadi Muhammad wafat pada tahun 632. Kemudian diserahkan kepada para pengikutnya, para pengikut Muhammad untuk meneruskan tradisi yang telah ia mulai. Kemudian para pengikutnya mengembangkan Islam, sama seperti para pengikut Musa dan Yesus mengembangkan Yudaisme dan Kristen seiring berjalannya waktu. Jadi inilah cerita yang saya ketahui tentang Muhammad ya teman-teman. Tapi sekali lagi dalam video ini saya tidak ada maksud apa-apa ya teman-teman, karena saya hanya mau berbagi. I don't mean anything with your religion. Jadi jangan salah paham ya teman-teman. Kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah atau keliru, mohon dikoreksi oleh saudara-saudara kita yang Islam. Jadi di sini ya teman-teman, kita sama-sama belajar. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya bagikan ya teman-teman. Terima kasih.